Hai teman mamam, bahas soal cara makan, setiap negara pasti punya aturan tak tertulis yang dijadikan kebiasaan hingga norma. Misalnya saja di Indonesia, kamu diharuskan makan menggunakan tangan kanan tanpa bersuara dan biasanya belum dianggap makan kalau belum makan nasi. Lalu bagaimana dengan negara-negara lain? Ternyata mereka juga punya kebiasaan makan yang gak kalah unik loh. Nah, kalau kamu berniat jalan-jalan ke luar negeri, ada baiknya simak dulu poin-poin berikut ini. Yang pertama, di Thailand jangan makan nasi pakai garpu. Kalau kamu berkunjung ke Thailand, jangan makan nasi menggunakan garpu. Nasi harus dimakan dengan sendok, sedangkan garpu hanya digunakan untuk makanan lain. Seseorang yang makan nasi menggunakan garpu akan dianggap kelas rendah. Selain itu, makan nasi menggunakan sumpit juga dianggap hal yang norak. Yang kedua, sisakan sedikit makananmu di piring saat berada di Cina. Jika kamu dijamu makan saat berada di Cina, ada baiknya menyisakan sedikit makanan di piringmu. Dengan begitu, tuan rumah tahu kalau kamu sudah kenyang dan tuan rumah menghidangkan cukup makan buatmu. Tapi kalau kamu menghabiskan semua makanan di piringmu, tuan rumah akan merasa tidak cukup memberi tamunya makan. Yang ketiga, jangan buang makanan yang jatuh saat kamu berada di Timur Tengah. Saat roti atau makanan kering lainnya terjatuh ke lantai, orang Timur Tengah biasanya akan mengambil makanan tersebut, menciumnya, dan mengangkatnya setara dengan kening sebelum meletakkannya kembali ke piring. Ini adalah cara mereka menghormati makanan dan orang-orang yang telah membuat makanan tersebut. Yang keempat, kentut adalah cara orang Eskimo berterima kasih setelah makan. Suku Eskimo, orang-orang yang tinggal di kutub. Eskimo mungkin punya budaya paling nyeleneh saat menyantap hidangan. Bagi orang Eskimo, kentut setelah makan berarti menunjukkan rasa terima kasih dan menyatakan makanan itu enak. Jadi kalau kamu sedang makan bersama mereka, jangan sungkan-sungkan kentut setelah makan ya. Yang kelima, saat di Jepang sebisa mungkin sedot mie sampai menimbulkan bunyi yang keras. Orang Jepang juga punya kebiasaan makan yang unik, terutama saat menyantap mie seperti ramen. Sebisa mungkin sedot mie-mu sampai mengeluarkan bunyi yang keras. Tujuannya untuk menghormati koki bahwa rasa mie yang dibuatnya itu sangat enak. Jadi kalau kamu berkunjung ke Jepang, jangan ragu mengeluarkan bunyi saat makan mie ya. Yang keenam, jangan sekali-sekali minta garam saat makan di Portugal. Meminta garam atau lada saat berada di Portugal akan dipandang sebagai hal yang kurang sopan. Hal ini menyiratkan bahwa makanan tidak dibumbui dengan benar dan rasanya hambar. Yang ketujuh, di Italia meminta tambahan keju di pizza dianggap dosa. Kalau kamu pecinta keju, rasanya harus sedikit menahan diri ketika berkunjung ke Italia. Pasalnya, meminta tambahan keju di pizza akan dianggap dosa bagi orang-orang Italia. Selain itu, ketika makan beramai-ramai, kamu harus menunggu pesanan teman-temanmu yang lain datang sebelum memakan makananmu. Kecuali kalau makananmu pasta. Yang kedelapan, jauhkan tangan dari meja makan di Chili. Saat hendak ke negara Chili, kamu dianjurkan untuk makan menggunakan peralatan makan tanpa boleh menyentuh pakai tangan. Sekalipun ingin menyantap sandwich, burger, pizza, ataupun kentang goreng, semua makanan yang hendak dimasukkan ke mulut mesti menggunakan sendok, garpu, dan pisau. Yang kesembilan, jangan bersulang di Hungaria.
Di film-film, kita biasa memperlihatkan adegan orang-orang yang tengah bersulang dengan mendentingkan gelas mereka untuk merayakan kemenangan ataupun keberhasilan. Namun jangan sekali-kali lakukan hal tersebut bila kamu tak ingin dimarahi dan ditendang dari bar atau restoran. Alasan dibalik tindakan ini adalah sakit hati dan dendam, karena para penduduk Hungaria dahulunya pernah ditumpas habis dan dijajah oleh pasukan Austria. Pada saat itu, pasukan Austria bersuka cita atas kemenangan telak mereka hingga merayakan dengan adegan bersulang minuman. Nah, sebelum pergi ke negara-negara lain, pahami dulu budayanya ya, biar nggak salah dalam bersikap. Kalau pengalamanmu pribadi gimana nih? Ceritakan di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa bantu channel ini untuk berkembang dengan tekan tombol like, share, dan subscribe. See you!